Sindo Dijarot bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Saya ke Bang Riza Patria. Tadi kita lihat ada beberapa masalah dan tadi yang menarik adalah di semua level itu terjadi pembiaran. Bang Riza bagaimana melihatnya, terutama dari DPR sebagai wakil rakyat? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya kira memang masalah bansos ini kan masalah klasik ya, dari tahun ke tahun masih terjadi dan kita belum bisa mengatasi. Berbagai aturan sudah dibuat sedemikian, tapi masih saja. Saya kira yang pertama masalah integritas ya, masalah integritas kepala daerah. Kalau kepala daerah memiliki integritas, ya, sekalipun tidak ada aturan, tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi yang pertama memang bangsa kita masih bermasalah dengan soal-soal integritas. Saya kira itu yang pertama. Di ke depan memang masyarakat kita semua perlu menyiapkan kepala daerah yang memiliki integritas, sehingga pemerintah tidak perlu membuat aturan-aturan yang sedemikian dalam rangka menjaga agar tidak melanggar. Yang kedua, masalah rekrutmen calon. Jadi ini masih lagi kembali soal partai politik kan. Memang masalah bangsa kita ini salah satunya adalah peran partai politik yang memang sedemikian besar dan memang diatur oleh ketentuan peraturan undang-undang demikian besarnya ya, masalah demokrasi yang bergantung pada partai politik. Sejauh ini partai politik sampai hari ini, bahkan hampir semua partai politik ya, memilih calon-calon kepala daerah lebih kepada sejauh mana probabilitas atau kemungkinan besar kepala daerah itu memenangkan gitu. Nah, sementara yang potensi menang itu kan incumbent. Nah, sementara incumbent selalu menggunakan dana bansos ya. Umumnya demikian dan mengatur sedemikian. Jadi yang kedua saya kira soal rekrutmen calon kembali kepada partai politik. Harapan kita tentu ke depan semua partai politik lebih mengedepankan integritas calon. Sekalipun mungkin calon itu dipastikan tidak akan menang karena lemah popularitas dan lemah elektabilitas. Apakah contoh dari Gerindra melakukan itu juga Bang dalam memilih calon? Ya kalau kami jujur, Bapak Prabowo itu sejak awal paham betul dalam pilkada ini ya tidak ada target umpamanya harus menang sekian persen, ini sekian persen, karena beliau ya terus terang banyak juga kecewa lah ya oleh beberapa kepala daerah yang berpindah-pindah dan sebagainya. Jadi memang kami di pilkada ini terus terang Gerindra ya tidak menjadikan pilkada sebagai bagian daripada lumbung suara ke depan. Nah, ini beda dari partai Gerindra. Mungkin secara umum partai-partai itu mementingkan pemenangan pilkada bagi kemenangan partai di kemudian hari. Kalau Gerindra sebaliknya kami lebih pada kaderisasi kader partai ke masyarakat gitu. Jadi itu dulu, jadi sistem yang kami bangun ya. Memang ini cara yang berbeda mungkin. Yang ketiga saya kira ini masalah program bansos itu sendiri. Jadi kembali kepada pemerintah ya, khususnya kepala daerah sejauh mana bisa menyiapkan bansos ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat ini kembali kepada DPRD. Pada DPRD ini kan semua program itu kan persetujuan DPRD bersama-sama. Jadi memang antara eksekutif dan legislatif ini perlu membangun sinergitas yang positif, bukan bagi-bagi anggaran atau program. Yang terjadi, mohon maaf ya, banyak sekali di daerah itu antara kepala daerah dengan DPRD itu Mbak kompak Mbak. Jadi kalau tahun pilkada ya sudahlah, kita beri kesempatan pada daerah semaksimal mungkin seoptimal menganggarkan untuk kepentingan pilkadanya, termasuk bansos ya. Ketika tahun politik kepilek, Pemdanya memahami ya kita beri kesempatan lah buat DPRD itu Pak Boni, ini angkanya banyak ada nih. Gantian gitu loh. Jadi karena harus kompak dia. Saling memahami. Anggaran ini kan kompak antara eksekutif. Jadi saling memahami, saling mengerti, bahkan saling mendukung. Nah, ini terjadi. Saya kaget sekali itu. Dan ini memang terjadi. Silakan dicari datanya. Jadi kepala daerah memahami ini tahun 2014 ya sudah anggaran yang terbesar diberikan pada bansos-bansos kepada anggota-anggota DPRD. Dibagi-bagilah begitulah. Kalau DKI itu apa istilahnya? Pokir. Tombok pikir. Nggak ada salah dengan pokir, tadi saya jelaskan dulu. Ya. Jadi ini penting ini. Jadi antara eksekutif dan legislatif kalau sudah kompak, apa yang nggak bisa dibuat Pak? Ya. Jadi semua dibuat, regulasi dia buat, aturan dia buat. Jadi apa masalahnya? Jadi masalahnya kembali pada integritas anggota dewan, pada kepala daerah.
Dan peran partai politik ke depan besar. Saya setuju. Peran partai politik besar, kita harus mengatur sedemikian bahwa partai politik harus seperti mengedepankan integritas, bukan popularitas, elektabilitas, apalagi sekedar menang. Kemudian yang tidak kalah penting, ini Pak Doni ditugas ini. Jauh mana ini Kementerian Dalam Negeri mampu mensupervisi, memang ini tidak gampang, karena bagaimana pinter bener ini kepala daerah dengan DPRD gitu. Kalau dibilang Pak Doni ini kan batu musuh lah, Pak Doni ini susah juga. Padahal ini gereja sekian tahun lebih batu gitu. Jadi memang ini perlu diatur ya. Saya kira mengaturnya begini. Pertama memang harus dibatasi presentasinya mungkin Pak Doni ke depan. Dari sekian APBD harus ada batas maksimal ya, berapa satuannya, paketnya, kemudian total daripada APBD itu sendiri. Ini kan presentasinya harus dibatasi. Kemudian dipilah lah berapa rumah ibadah, berapa bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kan perlu ada ke depan diatur lah presentasi tentu dengan parameter dan indikator yang jelas. Kemudian yang tidak kalah penting, saya kira memang dari pelaksanaan ini adalah perlunya moratorium. Moratorium bansos ini. Bansos untuk tahun pilkada. Jadi tahun pilkada, tahun pileg nggak boleh ada bawi. Jadi bikin kesepakatan aja. Tahun pileg pilpres gitu, sama tahun pilkada tidak ada bansos. Ya puasa lah 1 tahun lah. Kalau gitu. Kalau nggak bisa, bagaimana kita mengatur? Udah pinteran dia lah. Pak Doni biar dia udah puluhan tahun juga. Tetap pinter kepala daerah Pak Doni. Pinter kepala daerah memainkan. Udah pinter, dia lebih tahu dari kita deh. Sampai ke sela-selanya ya kan, kepala daerah dengan DPRD mereka bisa mengatur sedemikian sehingga sulit. Jangankan kita Pak Doni di Jakarta, aparat hukum juga susah gitu. Regulasinya di luar, aturannya semua dengan foto-fotonya, sekalipun fiktif gitu. Nah saya kira ini jadi perlu ada moratorium paling tidak tahun pilkada atau tahun pilek tidak boleh ada bansos. Atau terjelek itu dibatasi saja. Jadi kalau pilkada Desember, ya Maret atau April lah, saya kira Pak Doni masih boleh lah. Ada pencairan sampai April, saya kira masih bisa diterima. Atau Juni lah. Sana nggak boleh Pak Doni. Ini di daerah saya di Cianjur, itu setiap tahun, udah berapa tahun terakhir, itu memberikan bantuan insentif kepada RT dan RW. Mau dibagikan tanggal 5. Udah rahasia umum itu. Ketika di program penganggaran DPRD nggak bisa ngomong mau dibatalin kan, nggak bisa, tetap menang itu bupatinya. Anaknya maju lagi Pak Doni. Pak SBY aja Partai Demokrat marah. Ini dulunya dari Partai Demokrat, sekarang nggak didukung oleh Partai Demokrat. Jadi jangan tanggal 5, tanggal 9 milih. Tanggal 9 milih. Gimana itu Pak? Siapa bisa ngelawan? Iya. Gitu. Jadi incumbent Bawi, incumbent 2 periode. Sekarang anaknya maju Bawi. Iya. Bagaimana bisa ini? Nanti setelah anaknya 2 periode lagi, habis anaknya nanti cucunya. Jadi inilah ya masalah politik dinasti ya kan, yang saya pribadi kecewa dengan keputusan MK gitu loh. Kita ini kan pemerintah bersama DPR ini kan membuat regulasi, mengatur, tidak menghalangi, hanya mengatur kan Pak Doni. Politik dinasti itu hanya mengatur, mohon maaf, tidak menghalangi. Jadi jangan disebut melanggar hak asasi. Memang di undang-undang yang warga negara berhak dipilih dan memilih, tapi tugas pemerintah bersama dewan adalah mengatur, begitu ya. Tidak boleh ada politik. Kalau tidak sampai kiamat juga susah melawan incumbent. Bagaimana mungkin dengan anggaran 1 triliun bahkan sampai 5 triliun kabupaten sampai bisa melawan Pak Wi? Ya kan? Mau pinter kayak apa, mau profesor 7 kali juga pinter, susah. Gitu loh. Masyarakat ini susah dilawan. Saya kira itu beberapa poin. Yang terakhir saya kira yang tidak kalah penting adalah prosesnya harus transparan. Mungkin Pak Doni bisa bikin regulasi Pak Doni. Pertama tadi bikin edaran kalau ada pencairan antar tanggal ini dianggap salah saja, sehingga KPK atau Polri atau Kejaksaan bisa menjadikan ini temuan. Gitu. Kalau menyalurkan menjelang pilkada, apalagi tadi RT RW. Ya nantilah tanggal 15 lah setelah pencoblosan gitu Pak Doni. Ini tanggal 5 udah diumumkan, se-Cianjur tahu tanggal 5. Dan saya kira bukan cuma Cianjur, daerah lain. Yang terakhir, saya kira di proses transparansi dan akuntabilitas. Apa itu? Kedepan saya kira kita harus membangun masyarakat yang transparan. Jadi yang namanya dana-dana bansos ini mohon maaf,
memang ini kroni-kroni keluarga, sahabat dan teman-teman semua yang dapat. Teman-teman sekitar penguasa lah, sekitar kepala daerah, sekitar kepala dinas, sekitar DPRD, mohon maaf nih, bupati, kan begitu memang. Itu yang terjadi. Jadi saya kira kalau ada keberanian kepala daerah, ya, mungkin Pak Usman bisa membuat terobosan, itu diumumkan aja di website. Ada anggaran katakanlah 100 miliar di satu kabupaten, silakan yang mau, siapa calon-calon yang mau mendapatkan itu mengajukan, sehingga masyarakat ikut mencermati, melakukan verifikasi dan seleksi Pak Doni. Jadi kalau ada keluarga yang dapat, organisasi yang abal-abal yang dapat, itu masyarakat akan protes. Jadi proses penerimaannya sebelum menerima sudah dikirimkan. Nggak boleh patel ya. Ya, nggak boleh lo lagi. Benar, ini benar. Kemudian lagi yang kedua, juga yang tidak kalah penting, proses verifikasinya. Jadi waktu mau dapat itu baru ngajukan dulu lah. Jadi kelihatan lah, ini calon yang mau yang minta. Jadi masyarakat saya, oh ini nggak benar, ini abal-abal. Oh ini keluarganya, ini ketahuan. Kemudian setelah itu baru verifikasi dan terakhir baru pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu KPK lah. Udah tangkap aja. Kita nggak sabar nih KPK tunjukkan giginya kali ini, coba tangkap lah. Ya oknum ya kan yang menggunakan data bansos. Oke. Terima kasih. Saya ke Pak Doni. Pak Doni, kalau tadi ketika Bang Riza menjelaskan beberapa hal segala macam, Pak Doni kelihatan mengiyakan. Ini apakah dalam konteks ini Kemendagri tahu, terutama pemerintah pusat tahu, tapi seperti yang tadi Bang Riza katakan, mereka jauh lebih pintar untuk mengakali di daerah. Jadi begini ya, ada dua hal yang berbeda dari Pak. Sebetulnya saya dari teknis pengelolaan anggaran. Jadi ada yang dikenal dengan dulu mata haid, rem mata haid dan rem mata. Dulu mata. Tidak ada anggaran yang tidak berbanding lurus dengan kebenaran. Berarti efektivitas penganggaran harus berbanding lurus dengan kebenaran tujuan. Ya, itu prinsip dasar. Maka begitu uang sudah mengandung kebenaran tujuan, kalau itu efektif, betul untuk tepat sasaran, bagaimana disampaikan Pak Cahyo, bahwa betul tepat sasaran lah. Kalau dia rakyat miskin, betul-betul miskin lah. Yang dapat dibuktikan, kira-kira gitu Pak. Namun kan kita sama-sama tahu juga, miskin dan tidak miskin pun ternyata surat miskin pun banyak dijual ya. Kira-kira gitu lah. Satu. Kedua, ada yang disebut dengan right market height. Orang yang menganggarkan harta orang yang berhak, atau badan yang menganggarkan harta badan yang berhak. Sebaliknya orang yang menerima atau badan yang menerima harus badan yang berhak atau orang yang berhak untuk menerima. Dalam kenyataan praktek kita tidak bantah. Kadang-kadang orang yang menerima itu bisa dengan berbagai macam rekayasa dan seterusnya. Dari situ baru market height. Jadi ada cantolan landasan-landasan hukumnya. Benar yang disampaikan Pak Reza. Kebenaran tujuan itu berbanding lurus dengan fungsi verifikasi. Verifikasi ada dua, bisa verifikasi faktual atau verifikasi administratif. Kalau diperintahkan verifikasi faktual, misalkan yang dari Jayapura berada di ujung Merauke sana, gimana? Nah, kita nggak punya cukup tenaga. Jadi memang itu benar yang disampaikan Pak Usman. Saya sependapat juga. Soal ini soal niatan. Teori kejahatan, ya namanya juga. Kalau selagi masih ada kesempatan, masih ada niat, tetapi saya akan lebih menyoroti dari aspek fungsi input, jangan pada fungsi output. Saya kalau boleh ngomong nih, saya dirjen ya, tapi nggak apa-apa lah, sedikit ya, jadi pengamat nggak apa-apa. Nah, jadi inputnya begini Pak. Tadi masalah lagi-lagi baik, masalah ini soal bagaimana proses rekrutmen dari partai politik, ya kan, dengan segala macam konsistensinya, soal integritas, soal kapasitas. Maka kita tidak bantah, mohon maaf, ya kan? Dia punya kapasitas, belum tentu minim kapasitas, namun popularitas, ya tetap aja didukung lagi. Kira-kira gitu lah, dengan berbagai indikasi dan konsekuensi. Nah, yang kita harapkan juga mungkin sedikit koreksi juga, nggak apa-apa. Ini kita terbuka. Tingkat kemandirian bagi partai politik dalam dinamika pembiayaan. Nah, selama ini kan PP 31 bahwa partai politik dapat diberikan bantuan keuangan, dasar hukumnya ada Rp108 per awal. Praktik data kita di Kementerian Dalam Negeri mengatakan parpol itu hanya terima sekitar 9-10 miliar untuk 9-10 partai politik. Berarti begitu dia sewa tempat, bayar pegawai, gaji, bayar listrik, sudah habis itu. Nggak cukup orang. Mau masih tekor, mau dari mana?
Jadi selagi belum ada tingkat kemandirian, sebab begitu tidak ada tingkat kemandirian, whatever probabilitas is pada tingkat implementasi itu tadi celah itu tetap ada. Karena itulah yang akan mendapatkan. Jadi tolonglah juga ke depan kita berpikir bagaimana juga memberikan ruang pada partai politiknya tingkat kemandirian dalam bina tim dan pembiayaan. Mohon maaf, saya lama sekolah di Jepang. LDP, Liberal Democratic Party, itu boleh terima sesuatu. Dia terima tidak boleh sampai batas sekitar 9 triliun. Dia nyatakan itu depan publik ya dari dia terima dari mana-mana, Pak, mohon maaf, ini pengalaman praktek, Pak, ya. Dia terima dari mana? Matsushita, Kawajima, Marubeni, pabrikan, Toyota, dia terima itu semua. Sesudah dia terima, dia nyatakan depan publik, tetapi apa yang berbeda? Yang berbeda kemudian begitu dia kembalikan dalam bentuk program dan kegiatan, mohon maaf, tidak ada program kegiatan yang hanya untuk memenangkan konvensi. Berbeda dari kita, Pak. Mohon maaf ini, ya kan? Nah, begitu juga pada perilaku APBD. Ya bagaimanapun dua penyelenggara kekuasaan pemerintah di daerah, kepala daerah dengan dewan perwakilan daerah, sama-sama dipilih. Nah, bagaimana? Saya kan kembalikan tadi kepada filosofi dasar APBD. Apa itu? APBD hanya 6 huruf, Pak. APBD itu amanah. Amanah rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan oleh eksekutif untuk tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan. Itu yang mesti nanti pada proses rekrutmen oleh partai politik dia tanya bagaimana konsepsi dan filosofi Anda saat Anda nanti duduk di sebuah jabatan. Benarkah keberpihakan Anda kepada masyarakat? Benarkah kebijakan Anda pada pelayan publik itu harus dikedepankan? Selagi kemudian mohon maaf, rekrutmennya ya kadang populer, ya kemudian punya uang, nah seterusnya. Ini mohon maaf, ini sekarang saya selalu dirjen juga sangat tahu persis ya dinamika praktek di daerah. Jadi tadi katakan, bagaimana Mendagri? Sudah, makanya Bapak Ibu mari lihat, dengarkan Mendagri pangkas anggaran. Bagaimana mungkin pendidikan belum 20%, kesehatan belum 10%, infrastruktur belum 23%, 30%, kok hibah bansos begitu tinggi, Pak? 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, bahkan ada satu daerah yang 12% hibah dan bantuan sosial untuk sekian triliun anggaran. Dan begitu tidak evaluasinya sudah tidak pangkas. Maka itu kemarin Pak Doni sampai pernah bilang bansos naik 1000% itu dari situ. Itu dari Pak Menteri. Artinya 1000% itu untuk betapa membahananya hibah dan bansos itu dalam baik dari sisi efek, baik dari sisi frekuensi, intensitas, dan saat menjelang nanti tanggal 9 Desember ya sudah bisa dibayarkan. Oke, disalurkan dan seterusnya. Oke, Profesor Nasir DJ, ternyata memang bansos ini banyak yang tahu masalahnya, tapi ternyata belum banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi masalah risiko bancakan pada bansos ini. Kita kembali dulu ke MSC Tower untuk mendengarkan lintas informasi.